warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul variabel costing. Di sini saya sendiri atas nama Karlinda Somiwuun dengan teman saya Ignatius Roynahak dan teman saya Yono Bastian Blegur. Variable costing. Variable costing yaitu harga pokok produksi variabel yang merupakan salah satu cara penentuan harga pokok produksi yang dapat membebankan setiap elemen biaya produksi seperti biaya overhead, biaya bahan baku, dan biaya tenaga kerja. Tujuan adanya variable costing pada saat mengambil keputusan dalam jangka pendek. Adanya tujuan variabel costing merupakan penentuan harga produksi dengan memenuhi kegiatan pihak manajemen ketika ingin mendapat suatu informasi. Dengan cara tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, dalam kegiatan pihak manajemen berguna dalam mengetahui adanya kontribusi dengan menentukan besarnya laba pada rencana yang dilalui dan dianalisa sebagai hubungan cost volume profit dengan adanya pengambilan keputusan sebagai pihak manajemen dengan jangka pendek. B. Jenis-jenis variabel costing. Direct of costs atau yang juga disebut dengan biaya langsung merupakan biaya yang langsung terkait dengan produksi. Ketentuan dari biaya langsung ini adalah biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi, misalkan untuk bahan baku atau bahan bakar. Variabel overhead yang mana merupakan biaya yang berkaitan dengan insentitas perusahaan dalam proses produksi. Misalnya biaya asuransi untuk tenaga kerja yang sakit atau kecelakaan ketika sedang memproduksi. Semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap namun memiliki biaya variabel di dalamnya. Elemen ini merupakan jumlah biaya minimal untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen variabel cost adalah suatu bagian yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. C. Bagian perbandingan metode full costing dengan variabel costing. Full costing pada ilmu akuntansi biaya dalam metode full costing adalah semua biaya yang telah dikeluarkan sebagai proses produksi, maka melibatkan semua biaya yaitu seperti biaya variabel, biaya tetap, langsung, tidak langsung, investasi, dan seluruh biaya yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga metode nilai dijadikan sebagai tolak ukur dalam menghitung total biaya per unit maupun harga produk pada sebuah perusahaan. Variabel costing. Untuk suatu metode ini menggunakan perhitungan biaya-biaya variabel dalam membuat suatu produk yang mana biaya ini akan memiliki hasil jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan makna lainnya adalah biaya tersebut bisa menghasilkan jumlah yang fluktuatif. Kelebihan yang diterima apabila kita memakai metode full costing yaitu ada dua, yaitu satu,
dapat menunjukkan seluruh jumlah biaya overhead dengan sangat detail dan kompetitif karena memiliki dua jenis biaya, yaitu overhead dan serta variabel. Yang kedua, memberikan penundaan biaya ke dalam beban biaya overhead apabila produk tersebut belum laku terjual di pasaran. Adapun juga kelebihan jika kita memakai metode variable costing, yaitu yang pertama, apabila ingin mendapat laba dalam jangka waktu yang pendek, maka metode ini cocok untuk bisnis. Yang kedua, bisa dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pertimbangan bagi order pesanan yang bersifat khusus, bahkan yang terpenting yaitu tidak membutuhkan banyak pesanan seperti pada metode full costing. Menjelaskan bahwa manfaat informasi yang dilakukan variable costing adalah sebagai berikut. Yang pertama, digunakan dalam perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, perencanaan laba jangka pendek dilakukan pada saat melakukan penyusunan anggaran biaya. Jangka pendek biaya tetap biasanya tidak dapat berubah sehingga informasi yang diperoleh tidak berdampak terlalu besar terhadap hasil penjualan yang digunakan. Yang ketiga, manfaat variable costing dalam melakukan pengambilan keputusan yang sangat relevan untuk digunakan karena biaya yang dilaporkan akan mengalami perubahan sesuai dengan banyaknya volume kegiatan yang ada atau yang telah direncanakan. Kelemahan metode variable costing. Kelemahan variable costing yang pertama, pemisahan yang dilakukan pada discriminatory fixed costs dan committed fixed costs akan sulit untuk digunakan pada metode variable costing. Selain itu, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba karena adanya perubahan dalam hal penjualan suatu pokok perusahaan. Yang kedua, variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman karena hanya akan menyebabkan kerugian laba yang tidak normal bagi perusahaan. Dalam metode variabel, maka biaya overhead tetap tidak akan dimasukkan sehingga nilai persediaan akan menjadi lebih rendah. Yang ketiga, discretionary fixed costs dan committed fixed costs akan sulit untuk dilakukan pada metode variable costing. Yang kelima, metode ini akan menyebabkan naik turunnya suatu laba disebabkan terjadinya perubahan dalam penjualan suatu produk. Yang keenam, variable costing tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang sifatnya lebih musiman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.